Halo semuanya, nama saya Ali Akbar Kurniawan dari 10K. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, apa itu komik, jenis komik, dan tugas komik yang diberikan oleh guru saya, yakni Bapak Abdul Agan Manaf, Sarjana Pendidikan. Eh, jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai dengan pengertian komik terlebih dahulu. Sebenarnya pengertian komik itu berbeda-beda karena seiring zamannya berkembang, karena sekarang komik sudah tidak dipublikasikan dengan hanya buku saja, melainkan juga bisa lewat media lain seperti web, internet dan sebagainya. Kita akan bahas lebih lanjut setelah bagian seperti yang ini. Jadi pengertian komik itu untuk setiap orang berbeda-beda yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, contohnya ialah menurut Will Eisner, komik adalah bentuk seni berurutan gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang bertujuan untuk memberikan informasi atau tanggapan estetis dari pembaca dalam urutan tertentu. Lalu untuk Muhammad Natsir Setiawan, komik secara umum adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk yang pada umumnya mudah dicerna dan lucu. Dan menurut Franz Eisner, susunan cerita yang bergerak melalui gambar-gambar yang ditampilkan secara berurutan. Lebih dari itu, gambar-gambar yang dipadukan dengan kata-kata pamungkas. Nah, untuk jenis-jenis komik ada banyak sekali. Kita mulai dulu dari jenis komik strip. Biasanya jenis ini disebut komik potongan karena hanya memuat berbagai panel saja. Biasanya hanya 3-6 panel saja dan dipublikasikan di media online. Nah, dan juga bisa bacanya hanya berbagai menit. Dan tema yang diangkat juga terkadang tidak terlalu berat. Selanjutnya adalah komik buku. Komik buku ini bedanya dengan komik strip adalah memiliki panel yang sangat banyak, yakni terkadang lebih dari 10 panel. Dan biasanya ceritanya lebih kompleks dari komik strip, dan sehingga itu membutuhkan panel yang banyak untuk menggambarkan cerita. Bisa juga bermunculan dalam bentuk series dan memiliki bagian awal, tengah, dan tamat. Bisa juga memuati konflik sekaligus resolusi, orientasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komik humor atau petualangan. Dari namanya sendiri, komik humor atau petualangan, ya kita bisa asumsikan bahwa mereka menjelaskan tentang lebih fokus kepada arah humor dalam bagian penceritaan suatu cerita. Mereka menambahkan humor untuk para target pembaca seperti anak-anak. Oleh karena itu, baik teks ataupun percakapan atau dialog antara karakter bisa menggunakan gaya-gaya bahasa seperti similisme, eufemisme, ataupun hiperbola untuk melebih-lebihkan sesuatu tergantung para penulis. Lalu untuk komik petualang biasanya mengeluarkan tokoh-tokoh ataupun peran tokoh seperti protagonis dan antagonis. Biasanya juga tema petualangan ini berupa pencarian, pembelaan, atau perjuangan untuk mencapai tujuan sesuatu oleh sang protagonis. Biasanya komik petualangan ini diakhiri oleh kemenangan sang protagonis yang berhasil mengalahkan antagonis. Selanjutnya adalah komik biografi dan ilmiah. Komik biografi biasanya menceritakan seorang tokoh legendaris semasa hidupnya yang memiliki keteladanan hidup. Kisah kehidupan tokoh yang ditampilkan bisa melalui gambar berkisah. Komik biografi dan komik ilmiah ini memiliki satu unsur yang sama, yakni unsur yang non-fiksi, karena cerita yang diceritakan dari komik tersebut bisa saja hasil
hasil pengalaman empiris. Dan selanjutnya untuk komik ilmiah menceritakan tentang suatu penemuan ilmiah, bisa saja berupa penemuan listrik, penemuan lampu, telepon, dan sebagainya. Selanjutnya adalah komik edukasi. Komik edukasi biasanya bersifat sangat informatif tentang suatu topik yang bertujuan untuk memberitahu para pembaca tentang sesuatu pengetahuan secara mendalam. Selanjutnya adalah komik promosi yang biasanya digunakan oleh para perusahaan untuk mempromosikan produk mereka kepada para pembeli ataupun para pembaca. Dan sebenarnya komik promosi ini ialah bisa salah satu media tapung untuk iklan para perusahaan tentang produk mereka yang sudah dijelaskan tadi. Komik wayang, mungkin komik wayang ini ialah hasil percampuran budaya tentang komik dan wayang. Mungkin bisa yang memiliki cerita tentang wayang itu. Komik silat, dan selanjutnya adalah komik silat yang dari namanya sendiri adalah komik yang berkisah tentang pertarungan atau jagoan silat, namun genrenya tetap masuk ke petualangan. Komik kesilat atau petualangan juga salah satunya adalah komik Naruto, One Piece, dan Dragon Ball dan sebagainya. Selanjutnya adalah komik tahunan. Komik jenis ini hanya muncul sekali setahun, dan biasanya komik ini kualitasnya sangat tinggi karena proses pengerjaannya ialah setahun lebih. Dan yang terakhir adalah komik online. Komik online, komik strip sebenarnya juga bisa disebut komik online. Nah, karena dia terkadang munculnya di web. Nah, balik lagi ke komik online. Komik online adalah komik yang bisa diakses dengan internet, dan dibutuhkan suatu website untuk aksesinya. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi sekarang memungkinkan membaca komik di mana dan kapan saja, hanya berbakat smartphone yang ada di genggaman kita ataupun komputer yang biasanya terletak di warung internet. Oke, sepertinya sudah segitu untuk materi. Saatnya untuk melanjutkan membahas tentang tugas komik saya yang di sini. Untuk tugas komik saya awalnya disuruh membuat 20 panel dan poster untuk komik saya. Komik saya memiliki judul The Last Hope atau Harapan Terakhir, di mana mengisahkan tentang perjalanan seorang prajurit dari hari-hari terakhir perang. Untuk inspirasinya saya ambil dari film Hamburger Hill, dan untuk total panelnya hasilnya ialah lebih yang dari saya harapkan, yakni melebihi 27 hingga 35 panel, di mana menurut saya itu cukup besar dan cukup jelas untuk menjelaskan tentang cerita yang ingin saya sampaikan. Jadi bisa dilihat di sini kita memiliki 2 figur di depan poster sekaligus 1 helikopter. Itu menandakan perjalanan yang ataupun impian sang tentara untuk kabur dari tempat medan perang. Segitu saja untuk bagian tugas komik, dan saatnya kita menanyakan kepada orang tua saya. Ya Ustaz. Iya, covernya gambarnya udah cukup bagus. Dari sisi objek, ada manusia, ada helikopter, ada background, cukup bagus.
Cuman kalau bisa diperbaiki dengan temanya, misalnya kalau eh, mungkin ada warna-warna yang merah, yang lebih merah menyala karena ini cerita tentang perang kan, atau cerita tentang ya berhubungan dengan perang bukan? Ya, nah, warna merah biasanya ada pesan khusus di situ bahwa ini ada sesuatu yang eh, menarik untuk diceritakan atau menarik perhatian gitu. Dari komposisi warnanya masih terlihat datar, tapi dari komposisi model, bentuk semuanya terlihat jelas dan menarik untuk membuat orang tercengang. "Oh, apa ini?" gitu. Bagus. Mau warna komposisi warnanya mungkin yang perlu di lebih lebih ada variasi warna yang lebih menarik gitu karena warnanya terlihat agak agak datar. Hmm? Ya, oke. Ini kita mulai dari secara keseluruhan atau alurnya dulu. Oke. Penggambarannya dulu aja ya, karena kan kalau dari penggambaran kan umum nih. Jadi sebelum kita masuk ke alur cerita, eh, kamu dari umum aja penggambaran. Ini warnanya agak samar ya. Eh, Memang bisa dibedakan, tapi coba kalau tentara jangan hijaunya yang ditonjolin tapi hitamnya. Tentara itu kan loreng. Jadi warna hitam di bajunya itu agak dominan atau garis-garis pembatas badannya agak ditebelin. Loreng hitamnya lebih dominan karena ini antara rumput, pohon sama orang hampir sama. Jadi agak susah nanti untuk mata mengidentifikasi objeknya gitu. Oke, walaupun ya masih kelihatan sih, cuman kok agak samar jadinya gitu. Untuk ngelihat orang di tengah hijau-hijauan. Jadi aspek cerita, aspek bercerita dari bentuknya kelihatan samar gitu loh. Nanti komposisi warna lagi aja yang lebih ditebelin gitu. Jadi warna hijaunya mungkin hijau lebih pekat yang loreng hitamnya ada gitu untuk menggambarkan orangnya gitu. Karena kan ini coba dimampatin ya. Jadi memang kecil-kecil kan. Jadi gambarnya harus harus lebih lebih tegas lagi gitu. Antara bentuk orang, bentuk pohon, rumput gitu-gitu. Ya, atau rumputnya agak ditipisin dikit hijaunya nggak sama dengan hijau daun gitu. Jadi akan terlihat terlihat jelas perbedaan objek di situ. Oke. Kemudian tulisan ya maaf ya Li bahwa tulisan kamu memang akan kesulitan untuk orang yang nggak terbiasa membaca tulisan kamu. Jadi harus harus lebih lebih dilatih lagi untuk bisa menulis yang lebih jelas. Mungkin nggak terlalu panjang ya, karena komik kan nggak bisa panjang sebenarnya ceritanya. Jadi cukup tulisan-tulisan singkat saja. Bagus ya, aduh sudah ada beberapa beberapa scene, sama beberapa kotak cerita itu yang tulisannya pendek, bagus-bagus. Tapi ada beberapa yang terlalu panjang itu. Yang terlalu panjang itu yang coba disederhanakan dengan bahasa yang lebih ringkas karena ini bahasa komik kan. Ya, oke. Nah, coba untuk tentang alur kamu bisa bercerita sebelumnya cerita tentang komik ini secara secara garis besar saja alurnya. Ini kan dari awal dia coba berkomunikasi kan. Ya, coba kamu yang cerita.
Ya, ya emang backgroundnya di Vietnam ya, cerita masa lalu kan. Em, ya, bagus. Abi juga membaca tadi dari awal akhir. Abi coba menikmati dari kotak per kotak cerita tadi. Ya, em, cukup bagus alurnya. Em, ya kamu bisa cerita, kemudian mengkondisikan tadi masing-masing objek, masing-masing pelaku, dan ya ada cerita di situ yang memang sesuai dengan alur yang kamu ceritakan tadi. Hasil akhirnya yang dia ya meskipun itu to be continued ya, jadi masih masih menyisakan pertanyaan buat pembaca. Bagus dari sisi isi, sangat bagus karena eh, penasarannya dapat, jadi nanti orang akan menunggu ini nanti cerita berikutnya gimana ya gitu. Bagus sekali. Ya, jadi komentar utamanya cuman masalah layout, masalah masalah layout tadi ya, gambar ya, yang harus objeknya didetailin lagi, garis-garisnya yang tegas, jadi kelihatan antara manusia, daun, rumput, dan objek yang lain gitu ya. Gambarmu mungkin ini pewarnaan atau alat warnanya ya. Coba kalau misalnya pakai spidol mungkin bagus, Li. Ini apa sih? Pensil warna ya. Pensil warna memang akan agak terasa tipis. Jadi emang komikmu akan bagus kalau kamu pakai spidol mungkin. Spidol itu lebih lebih tajam warnanya. Ya. Nah, tapi kalau untuk nulis jangan pakai spidol, nanti kegedean kan. Tadi tulisannya diusahakan dengan tulisan yang tahu, ada pulpen Rapido itu yang ballpoint yang ininya kecil, yang ada 0,1 0,2. Jadi untuk tulisannya coba pakai yang itu. Jadi kayak pena Rapido misalnya untuk arsitek gitu. Ada 01 02 gitu. Pakai yang paling kecil, terus tulisannya lebih lebih rapi. Dan pesannya pendek, jangan pesan panjang. Oke, selamat Ali. Good luck, good luck. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Ali.